Mom, you know I'm not getting married anytime soon, right? Dia bilang nggak apa-apa, Cinta nggak mau punya anak juga, Mami nggak apa-apa. And I'm like, you're the best. Sekarang semakin banyak saja public figure yang berani bicara terang-terangan nggak mau punya anak. Dan Cinta Laura salah satunya. Kondisi di mana seseorang memutuskan untuk tak punya anak inilah yang biasa disebut dengan istilah child free. Walau memutuskan tak punya anak, bukan berarti Cinta benci dengan anak-anak. Buktinya Cinta dan keluarganya justru punya 11 sekolah binaan. Aduh, imut-imut, pengen peluk. Ini ada masker buat Kak Cinta. Oh, makasih. Makasih ya. Tanya Cinta Laura, komedian Rina Nose juga pernah menimbulkan perdebatan di medsos atas ucapannya tak mau punya anak. Namun bisa saja Rina berubah pikiran di kemudian hari. Mungkin suatu saat jadi nggak mau kasih statement bahwa gue nggak mau punya anak. Nah nanti kalau suatu saat tiba-tiba gue punya anak, dikasih istilah-istilah itu tuh nggak mau gitu. Artis muda Ariel Tatum juga mengaku siap jika pasangan hidupnya kelak memilih untuk tak punya anak. Gimana kalau pasangan kamu memutuskan untuk child free? Aku nggak apa-apa, karena aku juga kemungkinan besar tim child free. Oh gitu? Karena untuk saat ini, menurut aku kondisi hidup aku dan diri aku nggak ideal aja untuk aku punya anak. Mudah untuk diucapkan namun belum tentu mudah untuk dijalankan. Seseorang yang memutuskan untuk tak punya anak kerap mendapat tekanan besar dari keluarga besarnya sendiri. Maklum saja, punya anak dianggap sebagai salah satu tujuan dari perkawinan. Untuk apa menikah kalau tak punya anak? Pertanyaan semacam itu pasti sering dihadapi oleh pasangan yang memilih tak mau punya anak. Bisa jadi, banyak pasangan yang memutuskan untuk child free didorong oleh rasa khawatir akan masa depan anak yang akan dilahirkan. Nanti kalau anak gue misalnya umur 10 tahun, dia akan hidup pada kondisi zaman yang kayak gimana ya? Kan itu tuh ya. Saat Cinta Laura, Ariel Tatum, Rina Nose bicara tentang child free, Sarah Wijayanto justru pernah berada dalam posisi sangat terpukul saat rumah tangganya dengan Demian tak kunjung dikaruniai anak. Saya pribadi pernah ngeliat Sarah di posisi yang terpukul lah pada saat kita udah coba program berkali-kali tapi nggak berhasil. Sampai akhirnya kita memutuskan ya udah apapun yang dikasih sama Tuhan, jalannya seperti apa kita ikutin aja, ya natural aja semuanya. Masa sulit itu telah lewat. Sarah kini sudah ikhlas menerima kenyataan tak bisa punya anak, walau dulu sangat mendambakannya. Udah tua, umurnya udah 45, jangan. Hijab bukan jadi penghalang untuk tetap bergerak dan berolahraga. Buktinya beberapa selebriti hijab berikut ini tetap melakukan aktivitas olahraga dengan pakaian syar'i, lengkap dengan hijabnya. Bahkan ketika melakukan olahraga yang terbilang cukup ekstrim sekalipun. Obsesi punya 3 top trending deretan selebriti hijab yang punya hobi ekstrim. Lantas, siapa sajakah mereka? Di deretan ketiga, ada duo sibling Shireen Sungkar dan Saskia Sungkar. Ya, sama-sama hijabers, ternyata kedua kakak beradik ini sangat menyukai hobi yang terbilang cukup ekstrim, hingga memacu adrenalin yakni berkuda. Keduanya pun sempat mengikuti berbagai kompetisi hingga selalu latihan bersama. Namun meski punya hobi yang sama, tidak menutup kemungkinan jika keduanya pernah merasakan cedera saat berkuda. Ya, Shireen dan Saskia pernah bertabrakan hingga terjatuh saat latihan bersama. Lantas karena cedera itu, tak kapokah Saskia dan Shireen untuk berkuda lagi? Jatuh, namanya berkuda udah resikonya tuh jatuh. Semoga lo jaga ya.
Ya seenggaknya berusaha meminimalisir kita ikhtiar supaya nggak sering jatuh. Ya alhamdulillah, jangan ngapok dong. Kakak punyanya juga sempat sakit juga nih tadi kan? Iya iyalah, keplanting begitu ya, sakit lah. Tapi nggak aman kok, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Di deretan kedua, Umi Pipik Dian Irawati. Ya, berpakaian syar'i lengkap dengan cadar dan juga hijabnya ternyata tak membuat ruang gerak istri dari mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu pun jadi terbatas untuk melakukan hobi ekstrimnya bersama jet ski di laut lepas. Momen Umi Pipik menunjukkan skillnya yang pro banget bermain jet ski di laut lepas pun sukses membuat warganet takjub dengan pesonanya. Ria Ricis, ratu YouTuber Indonesia itu pun ternyata memiliki hobi yang cukup ekstrim, yakni diving alias menyelami lautan terdalam di laut lepas dengan alat peraga seadanya. Bahkan dengan dilengkapi hijab yang selalu menutupi kepalanya. Bahkan saking terlihat pro-nya menyelam dalamnya laut lepas dengan alat seadanya, Ria Ricis juga pernah jadi top trending, gegara mengibarkan bendera merah putih saat kemerdekaan Indonesia yang ke-78 di kedalaman 16 meter. Ini hobi, jadi memang dari dulu banget, dari masih tinggal di Batam udah suka berenang. Jadi memang setelah tinggal pindah ke Jakarta, lebih dekat dengan laut yang cukup bersih di Pulau Seribu situ, jadi latihannya di situ dari 2013-an. Jadi sampai sekarang masih diterusin. Euforia kemenangan timnas sepak bola Indonesia atas timnas Arab Saudi dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C zona Asia tak hanya menjaga asa skuad Garuda untuk berlaga di Piala Dunia 2026 dan mencetak sejarah, namun juga viral dan trending di media sosial sehingga layak masuk dalam obsesi top trending. Yang pertama, aksi selebrasi gol unik dan epik Marcelino Ferdinand. Ya, penyerang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand jadi viral dan trending usai melakukan selebrasi gol kedua yang unik. Netizen pun menyebutnya sebagai duduk Vincent, merujuk seperti gaya duduk Vincent Rumpis. Selebrasi tidak ada maksud apa-apa, ya itu natural saya mungkin. Saya sering ngelakuin itu di AFC 23 juga, waktu saya gol lawan Jordania juga, dan ya nothing special. Aksi Marcelino Ferdinand benar-benar viral dan trending, bahkan sampai menyita perhatian bintang sepak bola asal Norwegia dan legenda klub Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, yang menanyakan nama dan asal negara Lino, yang diklaim netizen Malaysia kalau Lino adalah pemain Malaysia. Saya apresiasi yang sangat besar tentunya untuk Marcelino yang keren banget mainnya, mampu membuat bek lawan kocar-kacir ya. Berapa kali dilanggar, berapa kali dijatuhin, dan Marcelino juga buat 2 gol, dan itu juga membuat Marcelino membuktikan bahwa Marcelino punya potensi. Di posisi kedua, obsesi top trending, ada Jerome Pauline. Si selegram ahli matematika ini trending karena sukses mematahkan kutukan pembawa sial, gara-gara prediksinya selalu bikin kalah timnas. Demi mematahkan kutukan tersebut, Jerome effort banget datang pakai jas hujan ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan kerennya, Jerome yang memprediksi timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Jadi kenyataan. Prediksi lu nih, Indonesia Arab 2-0 Indonesia menang.
Sesi top trending posisi ketiga ditempati Pak Mu. Aksi kocak ayah kandung konten kreator Fadil Jaidi saat menonton laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di rumah sukses jadi viral dan trending. Salah satunya selebrasi Pak Mu saat menonton timnas sukses mencetak gol dan selebrasi kemenangan ala Pak Mu yang duduk pingsan seperti Marcelino Ferdinand. Sesi top trending ditutup dengan aksi penyanyi Yura Yunita yang sukses bikin merinding Stadion GBK Jakarta saat menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Selesai nyanyi, penonton pun menyoraki Yura dengan kata-kata Yura United. Yura United! Senang dan sebuah kebanggaan juga untuk aku diajak untuk bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia di sini. Jadi senang deh hari ini. Gitu. Baim Wong puas. Usai menghadiri sidang lanjutan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Baim tersenyum bahagia dan mengaku lega. Entah apa yang baru dilewati Baim di dalam ruang sidang. Yang pasti Baim merasa lega gegara dalam persidangan tersebut. Ayah dua orang anak ini menyerahkan sekitar 40 bukti tertulis dan bukti elektronik. Ya. Alhamdulillah penyerahan bukti sudah semuanya, saya agak lega. Saya nunggu banget hari ini sebenarnya. Ada 40-an. Kebalikan dari Baim, Paula Verhoeven justru menahan air mata ketika keluar dari ruang sidang. Paula juga diam 1000 bahasa ketika diserbu pertanyaan oleh awak media. Mungkin hari ini sidangnya gimana Kak Paula? Apakah yang bikin Mungkin yang bikin Kak Paula nangis apa Kak Paula? Terkait dengan bukti-bukti yang Baim buka di dalam rekaman, karena ada kan semua rekaman, dalam rekaman itu semuanya kita putar di dalam persidangan dan semuanya itu dibenarkan oleh termohon. Benar, ini adalah dari HP saya, benar dan seterusnya lah. Saya nggak boleh yang jelas, nanti ada ahli 3 saya akan datangkan. Jadi ini Baim minta semuanya itu secara mendetail, artinya dia ingin semuanya terungkap. Jadi semua akan menjadi saksi, baik dari ART, baik dari security. Melihat gelagat Baim dan Paula serta isu kalau mereka ribut di persidangan, kemungkinan untuk rujuk sepertinya jauh dari gitu. Mau rendah hati untuk menerima kalau kita salah, yang meminta maaf, begitu pun Randy. Lantas seperti apa kiat-kiat menjaga keutuhan rumah tangga dari pasangan-pasangan selebriti yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah, tapi tetap harmonis bak pasangan muda yang lagi bucin? Saling menerima segala kekurangan karena semakin tua udah pasti kan ya semakin tua itu kan kekurangannya makin nambah ya. Jadi kita harus saling menerima. Suami istri kalau buat saya komunikasi salah satu yang terbaik ketika dia bisa menghandle anak dengan baik berdua.